Smart Viewers, udah pada pernah dengar belum sih kata-kata validasi emosi yang sekarang sering dipakai untuk mengartikan bahwa apapun hal-hal negatif yang kita lakukan itu semua karena pengaruh dari emosi dan harus dimaklumi oleh orang-orang. Nah, bener nggak sih sebenarnya faktanya seperti itu? Sekarang kita udah bersama dengan Kak Muhammad Fijar selaku counselor di SASC Binus Internasional. Boleh mungkin selamat sore Kak Fijar. Selamat sore Aura, thank you for having me. Ya, kita juga sangat seneng banget karena Kak Fijar berhasil menyempatkan waktunya untuk ketemu sama kita di sini. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling dasar. Kita kan mau ngomongin validasi emosi ya. Betul. Yang paling dasarnya pasti dari emosinya itu sendiri kan. Nah, kita pengen tahu sebenarnya pengaruh emosi ini bagaimana sih dalam pembuatan keputusan yang sebenarnya kalau pembuatan keputusan itu kan konsekuensinya jangka panjang ya. Yes, betul sekali. Jadi gimana sih sebenarnya pengaruh emosi ini dalam pengambilan keputusan sendiri? Oke, pada dasarnya ketika kita mengambil keputusan itu kita ngambil dari dua hal. Pertama dari sisi yang lebih cepat yaitu berbasis emosi, yang satu lagi adalah yang lebih lambat yaitu berbasis rasional gitu. Betul. Nah, ketika ngomongin masalah emosi, ketika kita memutuskan sesuatu nih gitu, berdasarkan emosi biasanya ada hal-hal yang terjadi. Biasanya outcome-nya itu kurang bagus dan kurang oke gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mengambil keputusan, better untuk kasih waktu dulu ya bentaran gitu, biar kita bisa mikirin lebih matang gitu ke depannya. Nah, itu pun sebenarnya yang terjadi kalau misalkan kita lagi kurang oke, lagi stres mungkin, lagi sedikit depresi. Jadi better kita untuk time out dulu. Baru setelah itu, setelah mencoba untuk memahami perasaan yang kita alami, kemudian kita kelola, kemudian abis itu baru kita memutusin secara mindful ataupun secara bijaksana tindakan apa yang akan kita lakukan. Gitu, Aura. Oke, berarti itu untuk pengambilan keputusan dan kaitannya dengan emosi ya. Yes, Kita nggak boleh betul, terlalu emotion based gitu dalam mengambil keputusan. Nah, kalau untuk validasi emosinya sendiri nih, gimana sih caranya kita mengetahui validasi emosi yang baik dan benar itu sebenarnya kayak gimana? Yes, ini sebenarnya sesuatu yang kuat rampai nowadays ya, Aura ya. Betul. Jadi ini saya mau sedikit menjelaskan salah kaprah yang terjadi gitu di kita gitu ya. Bukan berarti kalau misalkan kita sedang stres ataupun sedang mengalami kondisi yang tidak menyenangkan gitu, kita dapat free pass untuk bertindak sesuai hati kita gitu. Nah, kita sedikit luruskan. Emotional validation itu sebenarnya sesuatu yang penting. Ketika kita marah, kita paham, kita menyadari bahwa kita marah. Ketika kita anxious, kita menyadari bahwa kita sedang anxious gitu. Tetapi kita juga perlu bertanggung jawab kalau misalkan kita pun ada hal yang harus kita jaga. Kita nggak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain gitu. Betul. Jadi emotional validation balik lagi sesuatu yang penting, tapi harus diiringi dengan regulasi diri, regulasi emosi, serta kemampuan untuk tadi membuat keputusan yang tidak berbasis dengan emosi gitu, Aura. Berarti kita tuh istilahnya harus bijak sendiri juga ya. Agree. Untuk Betul. meregulasi emosi diri sendiri. Jadi nggak boleh terlalu bergantung sama orang untuk harus ngerti nih, aku nih lagi nggak enak loh perasaannya, aku lagi marah nih. Kita nggak bisa maksa orang buat paham gitu ya? Yes. Jadi karena bukan berarti kita sedang stres atau mengalami sesuatu yang buruk, bukan berarti kita harus melakukan tindakan yang semena-mena sehingga merugikan orang lain. Dan ini sebenarnya terjadi banyak banget di mahasiswa nih. Kan biasanya lagi ada tugas, kemudian numpuk nih, ada deadline, stres. Tapi bukan berarti ketika kita ngalami stres, kita harus lash out ke orang lain, marah-marah ke teman, ataupun tiba-tiba ngeghosting teman kita gitu. Itu yang sebenarnya harus kita coba regulate gitu. Yes, kita stres, yes kita marah, yes kita sedih gitu. Tapi kita berusaha untuk meregulasinya. Gitu. Karena gini aja deh, bayangin Aura, kalau misalkan Aura lagi ada project nih yang deadline-nya 1 atau 2 hari lagi, tiba-tiba temen Aura kabur begitu aja. Pasti kita jadi ikutan stres juga kan? Betul. Itu dia merugikan orang lain. Kita nggak dapat free pass hanya karena kita sedang stres. Oke.
kalau itu kan dari sisi kitanya sendiri tuh. Kalau dari sisi kita sebagai temennya nih, jadi kita punya temen yang dia kayak, ya aku nih lagi marah, kamu harus ngerti dong, aku lagi stres nih, lagi pusing banget kepala aku, kamu jangan gini dulu. Itu sebenarnya kita harus memaklumi dia tuh sampai batas sejauh mana sih? Kayak karena kan kita nggak mau jadinya kita invalidate emosi dia, atau malah kita kayak berusaha support dia, tapi jatuhnya malah toxic positivity gitu kan jadinya. Jadi sebenarnya sejauh mana kita harus memahami dia gitu. Oke, yang jelas ketika kita punya teman yang mengalami situasi yang kurang menyenangkan gitu ya, lagi stres ataupun lagi depresi, yang perlu kita lakukan adalah being empathetic and being supportive. Dalam artian, kita coba validasi, kita bisa ngomongin kayak gini, kayaknya lu lagi stres deh, kayaknya lu lagi banyak tekanan, better kita ngobrolin ini 1 jam lagi, ataupun mungkin setelah lu bisa lebih nyaman, lebih calm down gitu. Itu satu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, karena kita berusaha untuk menghindari konfrontasi gitu. Kadang-kadang memang konfrontasi bagus, maksudnya bukan bagus, dalam hal tertentu memang perlu dilakukan. Tetapi dalam kondisi yang kurang menyenangkan tadi, better untuk ngasih personal space untuk keduanya. Gitu. Bisa ngomong kayak gitu tadi. Tapi yang jelas kita tahu kalau misalkan dianya berpura-pura hanya untuk tadi biar dikasih permission untuk being annoying, beda dengan yang memang mengalami kondisi yang mungkin sedang stres, yang benar-benar gitu. Menarik. Kalau gitu sebenarnya gimana cara kita ngebedain dia nih sebenarnya beneran lagi stres, dia beneran lagi numpuk gitu ya pikirannya, dengan dia tuh sebenarnya lagi pura-pura gitu loh. Jadi kita juga bingung kan gimana bedainnya, karena kadang tuh mungkin dia terlalu meyakinkan gitu ya emosinya. Kadang-kadang kayak gitu. Iya. Nah, untuk ngebedain antara teman kita yang memang lagi having a bad day atau dengan orang yang pura-pura biar divalidasi gitu ya emosinya, yang jelas adalah kalau misalkan dia sudah tidak berfungsi dengan baik. Dalam artian hari-hari yang biasanya ke sekolah rajin, tiba-tiba withdraw, ataupun tiba-tiba kabur begitu aja, menghilang begitu aja, ataupun tidak bisa berfungsi secara baik dalam kehidupan sosialnya. Tadi ada komitmen, tapi ternyata dia tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan ini kejadiannya adalah persisten, dalam artian tidak hanya dalam waktu ketika ada tugas yang numpuk gitu ya, tapi biasanya dalam waktu yang lama. Itu yang perlu kita validasi benar-benar. Dalam waktu lamanya ini kira-kira ada jangka waktunya nggak? Misalnya 6 bulan, 3 bulan dia selalu berlaku seperti itu, atau dalam 1 bulan belakangan? Biasanya kita lihat itu dari 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Kalau 1 minggu itu mungkin lebih ke arah kita observe dulu, baru ketika di 2 minggu ke sana, ini kelihatannya ada yang tidak beres, so we need to help him. Kalau misalnya nih dia memang terlihat sepertinya sedang kurang sehat secara mental, tapi dia jadiin itu free pass buat menghindari hal-hal yang dia nggak pengen lakukan. Itu gimana kita nanggepinnya, Kak? Ini susah-susah, gampang sih sebenarnya, karena kan memang kayak gitu ya. Nah, yang jelas adalah ada beberapa bare minimum yang perlu kita tolerir juga. Kalau misalkan 1, 2, atau 3 kali tidak ada perubahan, ya kita pun perlu ngasih tahu kalau misalkan itu ada hal yang salah gitu. Tetap kita coba untuk mengatakannya, mengkomunikasikannya dengan tone yang baik, biar nggak jadi hal yang ofensif buat dia juga gitu. Baik. Lalu kira-kira nih buat smart viewers mungkin yang sekarang kan sedang maraknya teknologi nih, lagi semua cari konten gampang, terutama tentang kesehatan mental yang sekarang lagi naik-naiknya juga kan di Indonesia. Orang-orang lagi banyak yang ngomongin tentang kesehatan mental. Jadi banyak juga yang pakai ini tuh buat sebagai bait buat narik orang-orang yang mungkin lagi tertarik di kesehatan mental atau mungkin butuh informasi tentang kesehatan mental. Gimana caranya kita berusaha menjauhkan diri dari over-identify akan sebuah konten yang mungkin muncul di media sosial sebagai mungkin bentuk juga untuk menghindari validasi emosi yang terlalu berlebihan gitu. Ini saya ngobrol langsung ke smart viewer aja ya. Iya, boleh. Jadi satu sisi sosial media sekarang itu menurut saya ada sisi positif dan sisi negatifnya pastinya. Sekarang orang-orang udah lumayan aware mengenai kesehatan mental dan lebih tahu bahwa
kesehatan mental itu sangat penting. Tetapi memang ada beberapa hal yang harus kita luruskan gitu. Banyak konten sosial media mengenai kesehatan mental yang sepertinya sangat disimplifikasi. Jadi banyak hal yang hilang. Kedua, karena banyaknya konten ini, orang-orang biasanya lebih self-labeling ataupun self-diagnosing itu yang kurang baik. Jadi ketika ada sesuatu yang mereka rasakan, itu bukan berarti memang mereka mengalami kondisi itu gitu. Jadinya yang perlu dilakukan adalah validasi emosi dengan baik. Kemudian kalau misalkan kondisinya tidak malah nambah kesininya makin tidak baik, better untuk mencari get help from profesional, baik itu konselor mungkin, psikolog, ataupun mungkin kalau misalkan udah tahap yang klinis bisa langsung ke psikiatris gitu. Baik. Lalu kemudian selain itu nih, kalau sebagai mungkin dari sisi teman-teman juga ya, kalau mau ngebantu atau udah melihat teman-temannya yang mungkin perlu bantuan gitu, itu kalau di BINUS sendiri tuh diarahinnya bisa kemana tuh Kak? Oke, I'm very proud to say that BINUS punya unit yang sangat suportif, baik itu dari sisi akademik dan non-akademik gitu ya. Untuk sisi non-akademiknya, BINUS punya Student Advisor and Support Center SASC di tiap cabang gitu. Di BINUS Internasional ada, di BINUS Kemanggisan, Syahdan, Alam Sutra, Bandung, bahkan di Malang pun ada gitu ya. Jadi unit ini adalah yang membantu student untuk bisa dealing with certain situation, terutama masalah akademik ataupun non-akademik, agar mereka bisa mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk studi di BINUS gitu. Kita memiliki services seperti counseling, ada mentoring, ada tutoring, ada disability services, dan lainnya gitu, Aura. Oh, menarik. Mungkin karena waktu kita juga nggak terlalu banyak ya, aku mungkin punya pertanyaan, sedikit kira-kira pertanyaan terakhir terkait dengan validasi emosi ini. Kalau misalnya nih, validasi emosi yang kita berikan itu tanpa regulasi diri, tanpa kita mengarahkan teman kita untuk regulasi diri juga, itu apa yang akan terjadi ke depannya? Jadi smart viewers tahu nih, kalau kita tuh harus bijak dalam memvalidasi emosi ke orang lain, terus ke diri sendiri juga, kemudian supaya mereka juga mengerti tanggung jawab moral apa yang harus mereka tanggung kalau mereka melakukan ini secara salah gitu. Oke, nah sayangnya Aura, kalau misalkan kita ngobrolin tentang emotional subjectivity, itu memang kadang-kadang masih ada gitu. Tapi kalau misalkan kita melanggengkan hal ini tersebut, kita mendidik generasi yang cepat tersinggung, yang sulit untuk beradaptasi, ataupun sulit untuk bisa mengalami hal yang penuh cobaan gitu. Ataupun nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan social relationship yang stabil, dan pada akhirnya mengganggu kesehatan mental gitu. Karena takutnya emotional subjectivity-nya itu jauh lebih besar dibanding dengan moral objectivity gitu. Jadinya yes, kita perlu memvalidasi perasaan, tapi dari satu sisi kita juga perlu untuk bertanggung jawab dan bisa mengembangkan kemampuan regulasi emosi kita. Baik. Gitu. Berarti implikasinya buat kesehatan mental itu jadi panjang banget. Exactly. Terus konsekuensinya ya benar-benar gede banget, karena validasi emosi ini benar-benar sesuatu yang penting dan gampang untuk melenceng gitu ya istilahnya. Betul. Jadi harus sedikit jangan kesana sini aja gitu. Biar nggak melenceng terlalu jauh. Iya. Dan enaknya kalau di BINUS ada SASC yang bisa bantu ngontrol. Kalau untuk program dari SASC sendiri, apakah ada yang untuk memberikan mungkin seminar atau edukasi gitu buat ke BINUS, Kak? Betul. Tidak hanya untuk staff, faculty member, SASC juga biasanya memberikan training untuk para students. Bahkan yang saya tahu di Kemanggisan dulu itu pernah mengadakan how to deal with anxiety during thesis exam. Itu salah satunya. Kemudian ada SASC Days yang biasanya dilakukan tiap tahun, dan banyak yang lainnya. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya pembicaraan kita untuk hari ini. Smart viewers,
pembicaraan kita hari ini sangat padat akan informasi. Jadi mungkin smart viewers bisa lebih memahami betapa pentingnya validasi emosi di era sekarang ini dan berusaha untuk mengurangi tindakan validasi emosi yang jatuhnya over validate perasaan seseorang. Nah, selain itu kita masih punya banyak informasi menarik, jadi smart viewers stay tune di Jurnal Binosian.